Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi hamid bi khairin. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu sangat banyak yang tidak akan pernah bisa terhitung. Andai kata nikmat mata bisa mengedip itu bisa dibayar, niscaya tidak akan pernah bisa terbayar. Bahkan di dalam satu keterangan, nikmat mata bisa mengedip tidak akan bisa dibayar atau setanding dengan ibadah 60 tahun. 60 tahun ibadah gak pakai maksiat selama 60 tahun ibadah terus, itu belum sanggup untuk menandingi nikmat mata bisa mengedip, apalagi nikmat yang lainnya. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, baginda kita, suri tauladan kita, khairul khalqillah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Ustaz Ahmad Rais. Beliau pamit duluan, ada acara di Gunung Batu. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Rohis PT Dwi Prima Rezeki Bapak Ade, juga rekan-rekan para karyawan seluruhnya yang hadir, yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita berkumpul bermuajahah, bertatap muka dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini dengan niat untuk thalabul ilmi, untuk bersilaturahim, untuk bermaulid, mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh, menghapus dosa-dosa kita dan menjadi sebab Allah mengabulkan segala hajat dan keinginan kita. Amin. Malam ini adalah pertemuan kedua. Sebelumnya kita berjumpa di 1 bulan yang lalu. Maka mari kita lanjutkan pengajian fikih kita masih dengan kitab yang sama, Mabadi'ul Fiqhiyah, artinya permulaan fikih atau pokok fikih atau dasarnya fikih. Jadi sebelum ke kitab-kitab yang lebih besar, ini pokoknya, ibarat bangunan yang fondasinya lah. Namun sebelum masuk ke kitab, karena tadi ada maulid, sedikit saja ingin singgung maulid. Saya hanya ingin menyampaikan kenapa kita harus maulid. Banyak alasan kenapa kita harus maulid. Satu aja yang ingin saya sampaikan, dan jadikan ini sebagai niat dimanapun kita hadir maulid, yaitu ini atau peringatan maulid yang kita hadiri, bagaimanapun model acaranya, niatkan untuk menunjukkan
atau mengekspresikan rasa senang, rasa bahagia kita akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena memang salah satu yang menjadi dalil maulid di dalam Al-Quran adalah perintah Allah kepada kita untuk bahagia. Mana ayatnya? Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang, bi fadlillah, terhadap karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan kepada rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya bergembira, hendaknya senang, hendaknya kita apa? Bahagia gitu terhadap dua hal, karunia Allah dan rahmat Allah. Karunia Allah bifadlillah dalam tafsir maksudnya Al-Quran. Nah, kita kesampingkan dulu. Kita nggak bahas bifadlillah, tapi yang kaitannya dengan maulid ini wa birahmatihi, dan hendaklah kita senang bahagia terhadap rahmat Allah. Apa sih rahmat itu? Rahmat dari kata rahim, artinya kasih sayang. Allah pengen kita senang dan bahagia terhadap kasih sayang Allah. Lah apa hubungannya dengan Nabi Muhammad? Inilah hubungannya justru. Maka rahmat Allah terbesar untuk kita dan alam semesta adalah Nabi Muhammad SAW. Mana ayatnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi kecuali rahmatan, menjadi rahmat untuk semesta alam. Maka dua ayat ini buat yang belajar nanti, nah ini natijahnya dari dua ayat ini seolah-olah Allah pengen bilang, hai manusia, berbahagialah kamu dengan kelahiran Nabi Muhammad yang merupakan rahmat. Gitu. Jadi maulid ini niatkanlah untuk kebahagiaan kita. Kita senang, ya Allah, saya bersyukur, saya gembira karena lahir Nabi Muhammad SAW. Dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka jadilah alam semesta ini. Karena kalau nggak ada Nabi, nggak mungkin ada alam semesta ini. Kan begitu? Di dalam hadis yang populer kan ya, laulaka ya Muhammad, ma khalaqtu aflak, kan begitu. Kalau saya bukan karenamu, sampai 3 kali, aku nggak akan ciptakan apapun, kata Allah. Maka bersyukur kita lahir Nabi Muhammad SAW, maka kita sekarang jadi seperti ini. Jadi niatkan untuk senang, untuk gembira atas kelahiran Nabi. Karena Allah yang suruh kita gembira terhadap rahmat Allah, dan rahmat terbesar Nabi Muhammad SAW. Di dalam sebuah syair, Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Abu Lahab. Siapa yang tahu nama aslinya Abu Lahab siapa? Abu Lahab itu bukan nama asli. Orang Arab itu senang panggil orang dengan julukan. Ya, Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Kenapa dipanggil Abu Lahab? Karena artinya Lahab itu api yang bergejolak. Abu Lahab dipanggil jadi Abu Lahab karena dia kalau marah merah mukanya. Dia kalau lagi ngeselin, nyakitin Nabi Muhammad itu dengan muka yang merah. Sehingga dipanggil Abu Lahab, bapaknya orang yang ngambek merah mukanya. Nama aslinya Abdul Uzza. Hadirin, di dalam syair Abu Lahab yang jelas-jelas bakal ke neraka, bahkan sudah dicap dalam Al-Quran, tabat syahada Abi Lahab. Jelas itu ayatnya. Abu Lahab itu pasti ke neraka. Nama suratnya juga spesial, Al-Lahab. Nah, Abu Lahab yang pasti ke neraka itu mendapatkan keringanan siksaan, mendapatkan diskon siksaan setiap hari Senin. Bahkan bisa minum dari jari jemarinya. Padahal di neraka nggak bisa begitu di neraka, tapi buat Abu Lahab bisa.
dapat diskon keringanan setiap hari Senin dan bisa minumnya dari jari jemari. Mana bisa orang lain di neraka begitu, tapi Abu Lahab bisa. Apa yang menyebabkannya kok bisa gitu? Karena Abu Lahab sebelum dia jahat sama Nabi, kan Abu Lahab itu pamannya Nabi kan, uangnya Nabi Abu Lahab. Nah, sebelum jahat kayak di masa hidupnya nanti, Abu Lahab itu senang pas Nabi Muhammad lahir. Begitu Nabi Muhammad SAW lahir, Abu Lahab sebagai uak gembira. Digendong ke Nabi Muhammad yang baik itu, ditontonkan ke tetangga. Kalau bahasa kitanya, "Woi tetangga, saya punya keponakan baru. Lihat nih, mana laki-laki lagi. Oh lihat." Karena rasa senangnya Abu Lahab atas lahirnya Nabi Muhammad, dia memerdekakan satu orang budak perempuannya yang bernama Suwaibah. "Hai Suwaibah, aku lagi senang. Aku gembira nih punya ponakan baru tuh," dia kata. "Sebagai rasa senang aku, hari ini kau merdeka." Jadi Abu Lahab itu sedekah, sedekah karena mengekspresikan kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya walaupun nanti ketika Nabi Muhammad gede, apalagi setelah menjadi Rasul umur 40, Abu Lahab menjadi musuhnya. Tapi di hari Senin itu Nabi Muhammad lahir dan Abu Lahab senang atas lahirnya Nabi punya ponakan baru. Itu yang bikin sebab Abu Lahab setiap Senin dapat keringanan siksaan, bahkan bisa minum dari jari jemarinya. Subhanallah. Renungkan hadirin, Abu Lahab aja dengan hanya punya perasaan senang dan gembira atas kelahiran Nabi bisa hidup, apalagi kita. Maka niatkan maulid itu untuk mengekspresikan kegembiraan kita atas kelahiran Nabi. Abu Lahab aja yang gembira atas lahirnya Nabi dapat diskon keringanan, apalagi kita yang bukan Abu Lahab. Jadi kalau kita kaitkan ke ilmu fikih namanya qiyas aulawi, mengkiaskan sesuatu karena ada kesamaan sifat. Ya Abu Lahab aja yang brengsek, kafir, dicap ke neraka bisa dapat keringanan karena lahirnya Nabi, apalagi kita. Maka maulid ini jadikanlah niat kita untuk mengekspresikan gembira dan senangnya kita. Di dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kita bersabda, salah satu yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Ada 3 kelompok manusia yang masuk surga tanpa dihisab. Yadkhulul jannah bi ghairi hisab, enggak ada hisab-hisaban, enggak ada pertanyaan-pertanyaan, langsung jalan tol, VVIP masuk ke surga. 3 kelompok. Siapa? Yang pertama, rajulun aktsaru minas sholati wassalami alayya. Orang yang banyak baca sholawat kepada aku. Nih, dapat jaminan Nabi masuk surga tanpa hisab, banyakin baca sholawat. Dan saya ingin kasih tahu hadirin bahwa sholawat adalah ibadah yang satu-satunya pasti diterima. Kalau ibadah yang lain belum tentu. Sholat kita belum tentu diterima kalau ada unsur riyanya, ada unsur sum'ahnya. Begitu juga ibadah yang lain. Tapi sholawat sekalipun ada riyanya diterima. Spesial untuk sholawat. Makanya banyak sholawat kepada Nabi SAW, itu jaminannya masuk surga tanpa hisab, selama dia tidak melakukan dosa besar maksudnya. Ya kalau ninggalin sholat tapi tiap hari 1000 sholawat, tapi nggak pernah sholat ya nggak gitu. Selama tidak meninggalkan dosa besar, selama tidak melaksanakan dosa besar, dia tinggalkan dosa-dosa besar, dia rajin sholawat, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Yang kedua, yang masuk surga tanpa hisab kata Nabi, rajulun azama yauma miladi bisurur. Orang yang mengagungkan hari kelahiranku bisurur, dengan gembira, dengan senang. Ya itu tadi kaitannya dengan yang saya sebutkan di awal. Maka jadikan rasa senang kita itu sebagai niat.
Ya Allah, saya hadir maulid karena saya senang Nabi Muhammad lahir ke dunia ini. Itu yang kedua tuh, dapat janji dari Nabi masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, rajulun yusolli. Tes. Habis sekali pertanyaan ini. Yang ketiga, rajulun yusolli sholatan jama'atan. Orang yang sholatnya selalu berjamaah. Tuh, 3 kelompok yang masuk surga tanpa hisab. Banyak sholawat, mengagungkan hari kelahiran Nabi dengan gembira, dan orang yang sholatnya selalu berjamaah. Itulah. Jadi maulid itu sebetulnya efeknya balik ke kita, bukan ke Nabi. Nabi mah kita muludan nggak muludan, Nabi tetap mulia. Kita maulid atau nggak maulid, Nabi tetap agung dan terhormat. Justru maulid ini efeknya ke kita lagi balasannya. Nah, seperti yang tadi, Abu Lahab saja bisa dapat keringanan siksaan, apalagi kita. 3 jaminannya ya masuk surga tanpa hisab buat 3 kelompok. Ini hadis muttafaqun alaih, disepakati ahli hadis. Kalau sudah disepakati ahli hadis, berarti hadis ini kuat, bukan dhaif. 3 kelompok yang masuk surga tanpa dihisab, banyak sholawat, senang atas kelahiran Nabi, dan sholat selalu berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita masuk ke kitab. Silakan dibuka kitabnya yang sudah pesen kita. Mungkin dengan saya beda halaman kali ya, karena beda cetakan. Yang punya hadirin itu yang bagusnya, ya saya yang biasa aja. Pelajaran yang kedua, judulnya Ahkamul Islam. Ada ya? Ahkamul Islam. Halaman berapa? Halaman 5 udah sama dengan saya sama. Pertemuan kita yang pertama dulu, kita sudah membahas tentang sumber hukum Islam, usulul Islam. Nah, mari sama-sama kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Ad-darsul tsani, pelajaran yang kedua, ahkamul Islam, hukum-hukum Islam. Kalau pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas sumbernya. Dari mana sih sumber hukum Islam itu kok jadi kayak gini? Nah, ada 4 kemarin. Quran, hadis, ijma', qiyas. Quran sebagai sumber yang paling utama. Cuman isi Al-Quran itu bersifat global. Sifatnya bersifat isyarat, enggak dijentrekan gitu kata orang Sunda, enggak didetailkan gitu ya. Dan dijelaskan Al-Quran oleh sumber yang kedua, yaitu hadis. Jangan terus berkembang, ditemukanlah penemuan-penemuan baru. Nah, kalau di zaman Nabi cukup Quran hadis selesai, ada nabinya di situ, tinggal tanya aja sama Nabi. Tapi kita yang nggak di zaman Nabi ini nggak cukup cuma sampai Quran hadis. Kita butuh ya ijtihad, penggalian hukum karena zaman berkembang, banyak muncul yang baru-baru. Maka yang ketiga adalah ijma', kesepakatan para ulama. Inilah produk ulama. Kitab-kitab yang ada sekarang, termasuk kitab yang kita pegang ini, inilah hasil ijma', kesepakatan para alim ulama. Kalau yang individual berarti menjadi ijtihad diri sendiri. Kita berarti pakai Imam Syafi'i. Yang individual yang keempat yaitu qiyas. Qiyas itu membandingkan atau menyamakan atau melihat 2 keadaan yang berbeda tapi ada kesamaan sifat, namanya qiyas. Contohnya kemarin yang memabukkan, zaman dulu di Al-Quran cuma ada khamr, tapi kenapa narkoba jadi haram? Karena ada kesamaan sifat, sama-sama muskir, sama-sama memabukkan, maka jadi haram. Dulu kalau tak istinja nggak ada air, pakai batu. Tapi kalau sekarang apa? Ya mau pakai batu, pakai tisu. Karena tisu itu dikiaskan dengan batu, ada kesamaan sifat, ada ilat yang sama, yaitu sama-sama menyerap air. Nah itu. Nah sekarang di malam ini hasilnya dari Quran, dari
hadis, dari ijma, dari qiyas, apa hasil hukumnya? Ini yang pertama. Ahkamul Islam, hukum-hukum Islam. Ahkamul Islam khamsatun. Hukum-hukum Islam itu khamsatun, ada 5. Apa saja? Yang pertama al-fardu was sunnatu wal haramu wal makruhu wal mubahu. 5 hukum Islam: fardu, sunnah, haram, makruh, mubah. Enggak ada bid'ah di sini. Ya, kamu please. Maulid hukumnya bid'ah. Mana bid'ah di sini? Bid'ah itu bukan hukum, tapi suatu keadaan. Ya, Maulid Nabi, Isra Miraj, bid'ah. Hukumnya bid'ah. Nah itu berarti nggak ngerti fikih. Kalau yang ngerti fikih nggak mungkin bid'ah disebut sebagai hukum, karena bukan hukum bid'ah itu. Bid'ah itu nggak masuk dalam hukum yang disebutkan di sini. Hanya ada 5 saja: fardu, sunnah, haram, makruh, mubah. Cek. Tes. Ya. Jadi hanya ada 5: fardu, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah sekarang kita jelasin apa sih fardu itu. 1. Fardu itu adalah ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Dilaksanakan atau dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Ma yuthabu fa'iluhu, mendapatkan pahala bagi yang mengerjakannya, wa yu'aqabu tarikuhu, dan mendapatkan siksa bagi orang yang meninggalkannya. Jadi yang namanya fardu dikerjain dapat pahala, ditinggalin dosa gitu. Jadi kalau fardu sifatnya memaksa, harus kudu temenan gitu. Melanggar dosa, dikerjain dapat pahala. Itu fardu. Jadi kalau fardu memang harus, sifatnya memaksa, mau suka mau enggak harus, enggak mau dosa, meninggalkan. Oleh karena itu yang namanya fardu enggak boleh ditinggalkan. Dalam kurungnya di situ ada wal wajibu bima'nan wahidin illa fi babil haji. Maksudnya arti fardu yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan mendapat siksa, itu maksudnya arti wajib dalam makna yang satu. Lain kalau kita nanti membahas fi babil haji, dalam bab haji. Maksudnya begini hadirin. Jadi nanti kalau kita bahas bab haji, ada fardu haji, ada wajib haji. Nah nanti wajib haji mah pengertiannya nggak sama kayak gini, tapi itu khusus bab haji. Tapi dalam pengertian umum, pokoknya mah yang fardu itu harus dikerjain dapat pahala, ditinggalin dosa. Udah aja gitu simpelnya. Nah, jangan dibuat ribet, nanti itu pembahasannya kalau yang lebih dalam. Tes. Ya. Memang begini cobaannya kalau haji ya. Ayo. Ya. Nah, hadirin, ketika kita sudah tahu bahwa fardu itu begitu artinya, lalu pertanyaannya, apa bedanya fardu dengan wajib? Ayo. Sama nggak fardu dengan wajib? Santai aja jawab. Sama nggak sih fardu dengan wajib? Hah? Sama-sama. Kalau sama kenapa namanya beda? Fardu, wajib. Fardu ya wajib, wajib ya fardu. Saya mau tanya, salat 5 waktu fardu apa wajib? Hah? Puasa Ramadan fardu apa wajib? Wajib, fardu. Ya, hadirin, untuk kalau kita ditanya anak, ditanya istri, ditanya orang yang awam,
Katakan aja fardu dengan wajib sama, dikerjakan dapat pahala, ditinggalin dosa. Dah, sampai situ aja, jangan dibuat ribet kalau buat orang awam. Tapi sesungguhnya fardu dengan wajib itu sedikit berbeda. Makanya ada namanya beda juga karena adanya kebedaan, adanya perbedaan. Kalau sama aja nggak mungkin ada dua nama. Apa bedanya antara fardu dengan wajib? Bedanya kalau fardu setingkat lebih tinggi dari wajib. Kalau fardu dia terikat waktu, itu fardu. Jadi 2 kali mengerjakan wajibnya, wajib mengerjakan ibadahnya dan wajib pada waktunya, itu fardu. Contoh sholat 5 waktu. Sebetulnya kalau pengen bahasa yang benar, sholat 5 waktu itu bukan sholat wajib, tapi sholat fardu. Karena sholat itu harus sholatnya dan harus pada waktunya, itu fardu. Sekarang bisa nggak kita sholat subuh? Sekarang jam segini bisa nggak sholat subuh? Nggak bisa. Kenapa? Bukan waktunya. Itu bedanya. Ya, puasa Ramadan, puasa wajib, puasa fardu. Puasa fardu. Kenapa? Wajib puasanya dan wajib di bulan Ramadan. Nggak bisa di bulan lainnya. Hadirin, mumpung musim hujan, ya, gimana kalau Ramadan sekarang aja yuk? Biar nggak terlalu aus ya nggak bisa. Mesti di bulan Ramadan. Gitu. Makanya dalam lafaz niat Imam Syafi'i menegaskan usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri. Nggak ada usolli wajib subhi, ada gitu? Usolli wajib zuhri, nggak ada. Nah, jadi bedanya kalau fardu dia wajib mengerjakan ibadahnya dan wajib pada waktunya, terikat sama waktu dia. Makanya fardu setingkat lebih tinggi dari wajib. Kalau wajib enggak ikatan waktu, bebas dia kapan aja. Contoh, kita wajib taat sama orang tua. Kapan aja? Ya kapan aja. Enggak terikat waktu. Jangan ikut-ikutan orang barat. Baik sama ibu cuma tanggal 22 Desember, Mother Day. Setelah itu kurang ajar lagi. Ya, wah waktu hari ibu mengirim coklat, ngirim bunga, ngirim makanan. Besoknya aja kita kubah bingung. Ya, suruh cuci piring malas gitu. Ah, itu bedanya. Fardu mah setingkat lebih tinggi. Kalau wajib hanya satu aja, wajib mengerjakan perbuatannya, tapi nggak ada ikatan waktu. Tapi kalau fardu sudah mewajib ibadahnya itu dan wajib pada waktunya. Fahim tuh? Sampai di sini bisa dimengerti ya bedanya fardu dengan wajib. Nah, sekarang yang kedua, kalau fardu ya sudah kita pahami. Yang kedua sekarang as-sunnah, sunnah. Ada yang bilang sunnah, ada yang pakai T, sunnah gitu ya. Saya mau sholat sunnah. Segi puasa sunnah, ya sama aja sunnah. Apa artinya sunnah? Dia adalah mayuzabu fa'iluha, mendapat pahala orang yang mengerjakannya, wala yu'aqabu tarikuha, dan tidak mendapatkan siksa orang yang meninggalkannya. Jadi kalau sunnah mah dikerjain dapat pahala, ditinggalin nggak apa-apa, nggak dapat siksa. Beda kayak wajib. Kalau wajib sifatnya memaksa, harus kudu, suka nggak suka pokoknya harus. Kalau sunnah ya dikerjakan dapat pahala, enggak juga nggak apa-apa, cuman rugi. Orang mah dapat pahala lebih ya enggak. Hadirin, ketika ada orang yang sholat wajib, puasa wajib ya, atau puasa Ramadan, sholat yang 5 waktu, itu ketika kita memujinya, hebat ya, dia sholat 5 waktunya rajin, hebat ya, dia mah puasa Ramadannya rajin. Sebetulnya mah bukan rajin, enggak hebat, dan memang harus, iya kan? Memang harus, hebatnya di mana emang kewajiban, iya enggak? Sama kayak suami nafkahin istrinya, kamu mau baik banget nafkahin saya, memang harus suami mah.
Kalau nafkahin orang lain yang gak wajib, itu luar biasa. Istri orang dinafkahin, ya, nah itu luar biasa. Istri dinafkahin suami gak hebat, memang harusnya begitu. Ya, kita sholat lima waktu gak hebat, memang harusnya gitu. Nah, ketika ada orang yang sholat sunnah, itu baru hebat. Karena sesuatu yang gak dipaksakan, tapi dia mau kerjain. Orang puasa Ramadan nggak hebat, memang harusnya begitu. Allah perintahkan wajib. Tapi orang yang puasa sunnah, Senin Kamis, Yaumul Bid, puasa Dzulhijjah, puasa Muharram, itu baru keren. Karena sesuatu yang nggak dipaksain, tapi dia mau kerjainnya. Itu yang TOPPGT. Nah, ya. Nah, ibaratnya yang fardu itu kalau makan nasi putih, makanan pokok, gitu. Nah, makanan itu supaya enak kan pengen lauk, sayur, sambal, lalap, ya minumnya jus, ada segala macam. Jadilah makan itu enak. Sama ibadah juga. Sholat yang 5 waktu memang wajib. Ini ibarat nasi putihnya, lengkapi dong pakai yang sunnah supaya sholatnya menjadi indah. Puasa Ramadan ibarat nasi putihnya, tambahin dong supaya puasa itu indah dengan puasa-puasa sunnah. Nah, lebih gampang lagi nih karyawan. Ibadah yang wajib ibarat GP, gaji pokok. Kan pengen tunjangan-tunjangan lainnya, ya kan? Tunjangan makan, transport, kesehatan, esra, apalah. Jadi aja gajinya gede. Nah, ketika orang melaksanakan ibadah cuma dia wajibnya doang, dia ibarat makan nasi putih doang. Ibarat kerja cuma dapat gaji pokok doang, rugi kan? Dia mah orang lain mah dapatnya banyak, dia cuma segitu-gitunya. Orang mau makan enak, dia cuma makan nasi putih doang. Maka lengkapi ibadah yang fardu itu dengan yang sunnah sebagai pelengkapnya. Iya, di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan demikian hadirin. Iya, malaikat suatu ketika nanti disuruh oleh Allah memeriksa amal seseorang. Begitu diperiksa, ya Allah, ini amalnya hancur, salatnya nggak benar ini ya Allah, gerakan nggak sempurna, bacaan tidak fasih, ketika berjamaah, wah gerakannya mau dahului imam dan lain sebagainya. Rusak ya Allah, ini sholatnya rajin ya Allah, coba nggak pakai ilmu, hancur sholatnya. Kata Allah, coba kau lihat catatan Raqib Atid. Tanya sama Raqib yang catat kebaikan, suka sholat sunnah enggak dia? Begitu dilihat catatan kebaikannya, oh ternyata rajin sholat sunnahnya. Ada qobliyah, ada ba'diyah, dia kerjain tuh. Maka kata Allah, malaikat jadikan tuh sholat sunnahnya pelengkap sholat wajib yang tadi hancur itu. Jadi pelengkap. Puasa Ramadan sebulan, nah itu kan nggak tahu ya apakah mulus atau enggak dalam sebulan itu. Ya kita kadang-kadang puasa ngambek masih, puasa nggak bohong jalan kene, puasa memandang dengan syahwat masih, gitu ya. Nah, kan cacat gitu ya, gak sempurna lah gitu. Mungkin sah secara fikih, tapi kan gak sempurna. Ada bolong-bolongnya, gak mulus ibarat garam itu ya. Nah, supaya puasa kita bagus, yang Ramadan ini bagus, tambahin dengan puasa sunnah sebagai pelengkapnya, sehingga nanti di akhirat puasa kita itu bagus. Ketika kita persembahkan, ya Allah, inilah puasaku, puasa yang dipersembahkannya itu bagus. Karena dilengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Begitu juga ibadah-ibadah lainnya. Yang wajib-wajib lengkapi pakai yang sunnah. Dan mesti kita ingat hadirin, tidak boleh kita menyepelekan sunnah. Jangan kita berkata, itu kan cuma sunnah, enggak juga enggak apa-apa. Benar sih, tapi ucapan yang begitu berbahaya hadirin. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, Sittatul la'anahumullah. Ada 6 kelompok yang dilaknat oleh Allah. Salah satunya adalah tarikus sunnah, orang yang meninggalkan sunnah, dilaknat. Kalau kita jadi orang yang dilaknat, semua makhluk yang ada di sekeliling kita itu mengutuk kita, mendoakan jelek kita. Kita lewat ayam mendoakan jelek, sing cilaka sia. Kita lewat kucing, sing nyusruk sia. Kita lewat pohon, sing kasambar geledek sia. Semua karena kita posisi orang yang dilaknat, semua makhluk ikut mengutuk kita. Nauzubillah.
Nah, salah satunya tarikus sunnah, orang yang meninggalkan sunnah. Menyepelekan sunnah, itu kan cuma sunnah, enggak juga enggak apa-apa dong. Iya sih benar, tapi jangan nyepelein. Berarti sama aja kayak wajib tuh kalau nggak boleh mah. Bukan begitu. Boleh kita meninggalkan sunnah karena memang nggak disiksa sih, nggak dapat dosa. Tapi keadaannya perhatikan. Boleh kita ninggalin sunnah kalau keadaannya darurat. Boleh kita tinggalkan sunnah. Ya, contoh sebagai gampangnya. Puasa Ramadan. Hukumnya kan fardu, wajib lah ya, kita samakan aja fardu dengan wajib. Puasa Ramadan wajib kan? Wajib. Kumur-kumur, basuh hidung, basuh kuping saat wudhu hukumnya sunnah. Maka dalam keadaan darurat begitu boleh kita tinggalkan tuh yang sunnah. Karena yang membatalkan puasa salah satunya adalah wusulul ain ilal jaufi, memasukkan sesuatu ke lubang-lubang yang ada dalam tubuh kita amdan, secara sengaja. Nah, kumur-kumur masukkan sesuatu, hidung masukkan sesuatu, kuping masukkan sesuatu ke lubang-lubang. Jadi kalau posisinya begitu kan darurat, maka boleh kita tinggalkan sunnah yang model begitu. Bukan berarti nyepelin, karena kita dalam keadaan darurat. Boleh. Sholat sudah dimulai, imam sudah mulai, Allahu Akbar. Tempat wudhu cuma satu-satunya keran. Yang mau wudhu ngantri. Kita jangan egois. Wah, ini udah wudhu dengan sempurna. Kumur-kumur, hidung, kuping, 3 kali. Imam udah mulai. Itu kan yang di belakangnya pengen norotok dari belakang. Egois ya, mementingkan diri sendiri, pengen dapat sunnah tapi ngeselin orang. Nah, yang begitu boleh itu ditinggalkan sunnah, cepet aja ambil yang fardunya, kejar imam untuk masuk sholat berjamaah. Jadi di mana kita boleh meninggalkan sunnah? Jawabannya kalau dalam keadaan darurat. Tapi kalau waktunya leluasa, kita lagi nggak ada keperluan yang penting-penting amat, sempurnakan dengan yang sunnah supaya tidak termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Jangan disepelekan, ya. Nah, gitu. Nah, dalam kurungnya ada wahiyya wal mandubu wal mustahabu bimakna wahidin. Nah, ini sunnah itu yang disebut tadi, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak apa-apa, itu juga makna sunnah secara satu, dalam makna yang satu. Karena nanti tingkatan sunnah itu hadirin ada juga tingkatannya. Ada yang mustahab berarti disukai, ada yang wayundabu ya, mandub artinya sangat dianjurkan, sampai dengan wayusannu. Jadi dalam kitab-kitab fikih ini pengetahuan aja. Kalau kalimatnya wayusannu, itu benar-benar disunahin. Kalau kalimatnya wayundabu artinya dianjurkan. Kalau wal mustahabu, mustahab artinya disukai gitu. Jadi tingkatannya juga berbeda. Kalau sudah kalimatnya wayusannu, ya itu benar hukumnya sunnah. Nah, itu dalam makna yang lain. Tapi untuk pengetahuan awal cukup yang tadi aja. Sunnah itu dikerjain dapat pahala? Enggak juga, enggak apa-apa. Enggak disiksa, enggak, cuma rugi. Orang dapat pahala lebih, dia pas-pasan. Sekarang yang ketiga, al-haramu, haram. Apa itu haram? Huwa ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Mendapat pahala orang yang meninggalkannya dan mendapat siksa orang yang melakukannya. Jadi kalau haram kebalikan fardu. Kalau fardu kan dikerjain dapat pahala, ditinggalin dosa. Kalau haram kebalikannya, dapat pahala kita ninggalinnya dan dosa kalau kita ngerjain. Jadi kalau haram harus ditinggalkan, jauhi, jangan dikerjain. Karena dikerjain dosa, ditinggalin pahala. Kita tidak berzina, dapat pahala kita nih. Kita nggak main judi, dapat pahala. Kita nggak mabuk-mabukan, dapat pahala. Nah, dapat pahala. Meninggalkan yang haram itu dapat pahala. Nah, jadi jangan dilaksanakan ya kalau yang haram, karena nggak boleh. Nekat dikerjain, ya resiko. Silahkan tanggung sendiri, akan mendapat dosa yang berujung dengan siksaan, baik di alam kubur maupun di akhirat. Jadi yang haram tinggalkan.
Banyak yang haram ya, banyak yang haram, banyak yang halal. Sebetulnya banyak yang halal, ya. Cuman kita disempitkan dengan pikiran. Memang yang haram-haram enak, bener ya? Iya. Roma Irama juga begitu bilangnya. Mengapa yang asik-asik itu yang dilarang, gitu ya? Memang yang haram itu enak, hadirin, enak. Saya ada sedikit cerita. Kenapa zina itu enak? Zina itu katanya jijik, tapi zina bahasa Sunda ya, jijik tapi ngeunah. Jijik tapi ngeunah. Kenapa? Karena haram. Tapi sama yang halal, sama istri kadang bosan ya. Tadi gitu ya. Modalnya gitu lagi. Tapi sama yang haram enak. Padahal sama aja bentuknya mah gitu kayaknya ya. Enggak ada yang bentuknya aneh banget, sama aja. Ya kan? Ibu kotanya gitu-gitu juga kan? Sama aja cuma casing doang beda. Tapi yang haram enak, betul. Makanya ada satu kisah hadirin, ada seorang suami istri. Si suaminya ini merasa tidak puas sama istrinya, bukan nggak puas, bosen. Nah, nggak nikmat dia kalau hubungan sama istrinya. Dia punya pembantu cantik. Nah, digodain lah pembantunya ini. Neng, singkat cerita lah ya. Yuk kita gituan, gitu ya. Ini si pembantunya ini perempuan soleha. Wah, kata pembantunya gimana ya? Nah, dia bilang, oke Pak, sebelum saya kasih jawaban mau apa enggak, sebentar. Nanti 1 jam saya balik lagi. Dia langsung ketemu sama istrinya. Bu, maaf ini Bu ya, Ibu jangan marah dulu. Tapi justru kita kerjasama, kita bikin pelajaran buat si Bapak gitu ya. Bu, punten ya, si Bapak itu ngajak saya berhubungan pada, mungkin tertarik sama body saya mau keren lah gitu ya, asik lah nama Ajib gitu. Tapi Bu, saya nggak mau, itu adalah hukumnya zina. Sekarang gini aja, Bu, kita jebak si Bapak supaya Bapak dapat pelajaran dari kerjasama kita ini. Nanti Ibu pada saat si Bapak masuk ke kamar saya, Ibu masuk juga ke kamar saya. Nanti kita matiin lampunya, Ibu yang tidur di tempat tidur saya. Tanpa si Bapak tahu, kita kerjain. Oke. Datang lagi lah pembantu ini ke suaminya. Oke Pak, saya mau berhubungan sama Bapak. Tapi syaratnya ruangannya harus gelap. Kenapa Neng? Saya malu. Nah, pura-pura. Bapak nanti melihat saya. Enggak. Oh, nggak masalah deh. Mau gelap, mau bagaimana, atau mau ditutup juga matanya nggak apa-apa. Singkat cerita, datanglah malam ini dia ketok kamar pembantunya, keadaannya gelap. Nah, cuman kedengar suaranya. Udah, Pak? Ya. Bapak udah siap? Udah. Siap? Pak? Gabruk. Naiklah ke tempat tidur. Wah, apa melakukan dengan sangat semangat, beda sama yang dilakukan sama istrinya. Wah, asik pokoknya mah, gerakannya, kesannya, ajib, sampai akhirnya beres. Bagaimana Pak? Ini masih gelap ngomongnya. Udah selesai Pak? Udah. Enak Pak? Nikmat. Beda kamu sama istri saya. Udah pakai dulu Pak celananya. Ya udah, saya juga pakai baju dulu. Cetrekin lampunya. Cetrek, begitu nyala, kaget. Ternyata pembantunya mah di pojok. Kok ada kamu? Kata dia. Kenapa ya? Astagfirullah, langsung si Bapak ini. Iya ya. Kenapa saya ketika berhubungan badan yang haram dengan pembantunya meni begitu nikmat, tapi dengan istrinya yang halal biasa aja. Padahal kalau dibandingkan sama-sama juga gitu. Tapi kenapa saat itu kok dia merasa nikmat? Karena dia membayangkan itu tuh pembantunya yang haram. Jadi sebetulnya itu nafsu gitu. Padahal sama aja. Sama aja. Nah, barulah si Bapak itu sadar, akhirnya minta maaf dia. Ternyata itu semua cuma hayalan aja. Gitu-gitu kene. Kenapa waktu saat itu jadi enak? Karena dia menganggap itu pembantunya yang bohai tadi. Itu asik dengan bayangan dia. Ya, padahal istrinya juga yang setiap berhubungan, ya itu juga tempatnya kan. Nah, itu contoh mengapa yang haram itu enak, memang godaan setan. Tapi pada hakikatnya sama aja. Enggak. Yang keempat,
Al-makruh, makruh. Secara bahasa makruh itu dibenci. Nah, apa sih makruh itu? Huwa ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Kalau makruh mendapat pahala orang yang meninggalkannya dan tidak mendapat dosa orang yang mengerjakannya. Jadi kalau makruh dikerjain nggak apa-apa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Jadi kalau makruh mending ditinggalin, kan dapat pahala. Kalaupun dikerjain nggak dosa sih, tapi mending ditinggalin dapat pahala. Kalau yang haram ditinggalin dapat pahala, dikerjain dosa. Kalau makruh dikerjain pun nggak apa-apa. Nah, makanya makruh mending jangan. Secara bahasa makruh itu dibenci. Nah, banyak yang makruh ya. Apa yang makruh contohnya? Apa yang makruh contohnya? Sebutkan coba. Ibadah yang makruh, habis wudu dilap, makruh. Apalagi berwudu di air yang terjemur matahari dan tempatnya itu besi, gentong gitu ya, terjemur matahari, nah itu makruh, namanya air musammas. Air yang terjemur matahari terjadi reaksi dengan karat besinya. Itu kalau dipaksain pakai, kita kena penyakit baros gitu ya. Ada dampak madorot. Nah, termasuk rokok. Nah, siapa yang ngerokok? Rokok hukumnya apa? Makruh apa haram? Makruh ya. Nah, ulama berbeda pendapat hadirin tentang hukum rokok. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, sebenarnya kalaupun makruh, makruhnya makruh litahrim, makruh yang mendekati haram sebetulnya. Jadi rokok itu belum disepakati hukumnya, terbagi dua pendapat. Buat orang yang tingkat waroknya tinggi, tingkat kehati-hatiannya itu tinggi, menghukumi rokok itu haram. Contohnya para habaib dari Yaman, kalangan fuqaha, tidak ada satupun yang menyebutkan makruh, semuanya mengharamkan. Termasuk kalau kita baca kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Nah, itu dalam kitab itu disebutkan dengan istilah at-tumbak. Tumbak itu tembakau maksudnya. Itu mereka sebutkan dalam kitab itu haram. Kenapa haram? Karena dalam tembakau itu mengandung idman, bukan iskar, tapi idman. Idman itu candu. Kalau sudah ngerokok pasti kecanduan. Dan dahsyatnya idman yang terdapat dalam tembakau dengan idman yang terdapat dalam minuman keras lebih dahsyat idman yang ada pada rokok. Maksudnya begini, kalau orang pengen berhenti dari minum lebih gampang daripada pengen berhenti ngerokok, karena idman dalam tembakau itu lebih dahsyat. Bahkan ada juga yang menyebutkan dalam kitab itu innal hashish min bauli syaitan. Sesungguhnya shisha ya yang pakai itu ya itu adalah kencingnya setan begitu ya dalam kitab. Nah, itu untuk yang ahli dalam fikih, para fuqaha yang tingkat waroknya tinggi. Nah, tapi ada juga ulama yang memahami keadaan orang zaman sekarang tidak sampai ke haram, tapi cuman makruh. Apalagi kiai-kiai di Jawa, di Madura, oh itu hampir semua di Madura itu punya gudang tembakau di rumahnya. Makanya nggak bisa kita menghukumi sesuai dengan keinginan kita, karena ada dua pendapat. Nah, silakan hadirin mau milih yang mana? Yang makruh pasti kan? Karena kita senang rokok, jadi milihnya ya makruh. Silakan. Kalau kita meyakini hukum rokok itu makruh, maka ketika kita ngerokok nggak dosa. Tapi kalau kita meyakini rokok itu hukumnya haram, tapi kita ngerokok jadi dosa. Makanya jangan pilih yang haram, pilih aja yang makruh ya. Saya ngerokok ya karena saya yakin rokok itu makruh, maka sekalipun ngerokok nggak dosa. Gitu. Tapi kalau pengen berhenti ngerokok sebenarnya gampang. Pilih aja dan yakini bahwa rokok hukumnya haram, selesai, pasti berhenti ngerokok. Kenapa nggak bisa berhenti ngerokok? Karena masih yakin rokok itu hukumnya makruh. Maka selama kita yakin rokok itu makruh, selama itulah rokok akan tetap ngebul dalam diri kita. Kenapa kita tak berzina? Karena kita yakin berzina itu haram, makanya tak berzina. Kenapa kita nggak mabuk? Karena yakin mabuk itu haram. Nah, kalau pengen berhenti ngerokok, gampang. Yakini aja rokok itu haram, berhenti kan? Iya. Cuma tadi kalau yang sudah kena idman, candu itu susah.
Kalau udah ngerokok terus nggak ngerokok itu semua sel dalam tubuhnya minta itu pengen ngisep ya. Cuman puasa Ramadan aja yang agak bisa ditahan ya, tapi dirapel pas buka. Nah ya gitu. Jadi makro itu dikerjain nggak apa-apa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Termasuk makan yang bau-bau sebelum sholat. Karena kalau makan yang bau-bau sebelum sholat, malaikat tersakiti dengan bau mulutnya itu. Jangankan malaikat yang sebelah juga tersiksa. Ya, jadi, ya. Selanjutnya yang kelima, al-mubahu, mubah di halaman 6 berarti ya. Kalau di saya di halaman 6. Mubah. Kalau dalam asalnya ibah. Mubah itu secara bahasa boleh gitu. Huwa ma la yuthabu fa'iluhu, tidak dapat pahala yang mengerjakannya, wala yu'aqabu tarikuhu, dan enggak dapat dosa juga, enggak disiksa juga yang meninggalkannya. Jadi dikerjakan enggak dapat pahala, ditinggalkan juga enggak dosa. Jadi mubah itu boleh-boleh saja. Bahasa lain mubah itu jaiz, boleh, atau halal. Halal itu mubah. Artinya pilihan, terserah. Mau dikerjain suruh, enggak juga enggak apa-apa, enggak dosa. Nah, yang mubah itu banyak. Contohnya makan, mandi, tidur, itu semuanya mubah. Makan hukumnya mubah, terserah. Mau makan-makan enggak terserah dia. Nah, tapi hadirin yang perlu kita ingat, kalau sesuatu yang hukumnya mubah, dia bisa berubah hukum tergantung situasinya. Contoh makan. Makan itu asalnya mubah, terserah mau makan silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi makan bisa jadi wajib apabila dia sudah hampir mati karena enggak makan, maka makan buat dia wajib. Contohnya orang maksain puasa, udah tahu dia lagi enggak kuat, lagi sakit, maksain puasa, udah pucat, udah keringet dingin keluar, wajib buat dia makan. Karena enggak boleh orang itu maksain puasa. Salah satu syarat wajib puasa qudratu 'ala shaum, harus kuat puasa. Kalau nggak kuat nggak wajib, maka nggak boleh maksain puasa sampai sekarat begitu. Ya nggak boleh. Anak kecil, anak-anak ABG demo ke orang tua pengen dibeliin HP, tapi nggak dibeliin sampai dia mogok makan. Sampai udah pucat, udah makan wajib buat dia. Nah, makan bisa jadi sunnah kalau makan mengikuti tata cara yang Nabi ajarkan. Duduk, diawali dengan bismillah, pakainya tangan kanan, ambil makanan yang terdekat, terus berhenti makan sebelum kenyang, udahnya baca doa dan sebagainya, jadi sunnah. Dan makan juga bisa jadi haram kalau makannya berlebihan sampai kemerkaan, kekenyangan, bahkan sampai muntah lagi. Apalagi puasa ya, buka puasa itu kan makanya pantas ya puasa di kita nggak ngaruh sama badan. Bahkan kalau kita ke rumah sakit justru data pasien itu naik setelah puasa. Padahal kata Nabi sumu tasihu, puasalah kamu maka akan sehat kalau pakai tata cara puasa Nabi. Cuman kita makan tadi, puasa itu cuma memindahkan jam makan pagi, makan siang, makan sore pada waktu maghrib, dibikinkan jadi satu. Pantas nggak ada hasilnya. Ya akhirnya semua dimakan, akhirnya kemerkaan. Mau sholat maghrib males, mau taraweh makan, kalah sare kekenyangan malah jadi haram. Nikah asal hukumnya nikah itu jaiz, boleh. Nikah enggak terserah lah. Tapi nikah bisa jadi wajib bagi orang yang sudah kebelet pengen seksual, kemampuan kawin ada tapi belum kawin, wajib buat dia kawin daripada zina. Kawin bisa jadi sunnah bagi orang yang sudah mapan, sanggup untuk menikah, rezekinya ada, sunnah nikah. Nikah juga bisa jadi haram kalau dengan tujuan yang jahat, ingin merampas hartanya, ingin menyakitinya. Nah, jadi kalau yang jaiz bisa berubah hukum tergantung situasi. Touring besok jaiz, boleh. Touring enggak ada paksaan kan? Jaiz. Nah, tapi touring bisa jadi wajib. Buat orang yang kalau enggak touring pikirannya kacau, wajib buat dia touring. Iya.
Kaidah usul fikihnya sesuatu yang mendorong kepada perbuatan wajib maka jadi wajib. Dia kalau nggak touring, bawaannya apa-apa ya. Sama gitu sama maka wajib buat dia touring. Touring bisa jadi sunnah. Kalau touring itu menggunakan tata cara yang diajarkan Nabi, berangkatnya dengan berdoa, di perjalanannya sambil berzikir, ketika waktu sholat tetap sholat, entah sholat tepat waktu atau di jamaah, pokoknya jangan tinggal sholat. Nah, touring juga bisa jadi haram kalau touring dengan tujuan maksiat untuk sholat, jadi dosa. Nah, jadi kalau yang mubah dia berubah hukum, tergantung sikonnya, bagaimana dia menyikapinya. Nah, selanjutnya aqsamul fardhi. Nah, pembagian fardu. Al-fardu kismani. Fardu itu terbagi dua. Fardu ainin wa fardu kifayatin. Ada yang disebut fardu ain dan fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Nah, dijelaskan lagi. Huwa al-wajibu ala kulli mukallafin. Wajib dikerjakan bagi setiap mukallaf. Apa itu mukallaf? Nanti dijelasin di bawah. Fi'luhu untuk mengerjakannya. Wa idza fa'alahul ba'du, apabila dikerjakan oleh sebagian, la yasqutu anil baqin, maka tidak gugur kewajibannya itu. Jadi maksudnya begini, kalau ibadah yang hukumnya fardu ain, dia nggak bisa diwakilin, harus dianya sendiri yang ngerjain, nggak bisa diwakilin, begitu maksudnya. Contohnya sholat fardu ain, mesti dianya yang sholat, nggak bisa diwakilin. Pengwakil kita sholat, jadi dia 2 kali sholatnya, satu sholat dia, satu sholatnya orang, nggak bisa. Ngaji ini fardu ain, mesti dianya yang datang, nggak bisa. Salam aja deh sama Pak Ustadznya deh, nggak bisa gitu. Belum ngaji berarti nggak datang mah. Jadi kalau fardu ain, mesti dianya yang ngerjain, nggak boleh diwakil-wakilin. Nah, yang bawahnya wa fardul kifayah. Nah, kalau fardu kifayah, huwal wajibu fi'luhu, sesuatu yang wajib dikerjakannya ala jami'i mukallafin, bagi semua orang yang mukallaf. Walakin dan tetapi idza fa'alahul ba'dhum, apabila dikerjakan oleh sebagian, enggak semuanya, cuma sebagian saja, saqata anil baqin, maka sudah mencukupi atau sudah gugur kewajiban yang semuanya itu. Contohnya kasolatil janazati, seperti sholat jenazah. Ya, jadi kalau kalau hukum fardu kifayah bisa diwakilin, nggak mesti semua. Contohnya sholat jenazah. Di kampung ada yang meninggal, cukup beberapa orang saja yang menyelenggarakan jenazah, dari mulai dimandikan, dikafankan, disolatkan, hingga dikuburkan cukup. Nggak perlu sekampung ikut mandiin, karena nggak akan cukup rumahnya deh. Ya kan? Nggak perlu sekampung ikut nyolatin, malah cukup diwakili beberapa orang. Tapi kalau semua nggak ada yang mengurusin mayat itu, sekampung dosa. Nah begitu kalau fardu kifayah. Belajar bahasa Arab fardu kifayah, minimal sekampung ada deh yang satu bisa. Tapi sekampung nggak ada yang ngerti bahasa Arab, sekampung dosa semua. Belajar ilmu tajwid fardu kifayah, minimal sekampung itu ada yang ngerti tajwid lah, baca Qurannya bagus. Tapi kalau sekampung nggak ada yang ngerti tajwid, sekampung dosa semua. Nah itu kalau fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu bisa diwakili sama orang. Makanya beruntung kalau di kampung ada ustadz, ada ulama, karena ibadah-ibadah yang kifayah ditanggung sama dia. Kita mati cingeng gitu. Nama Pak Ustadz aja deh, Pak Ustadz aja. Iya, beruntung kita kalau di kampung ada ustadz. Nah, tapi kalau sekampung nggak ngerti semua, sekampung itulah dosa. Nah, sekarang apa sih mukallaf? Nah, paling akhir ya, al-mukallafu. Yang disebut mukallaf bukan mu'alaf ya, bukan pakai alif, pakai lam. Mukallaf huwal balighul aqilu. Mukallaf itu balik dan akil. Secara bahasa hadirin, mukallaf itu orang yang diberatkan syariat maksudnya. Nah, syaratnya mukallaf mesti 2. Dia balik dan akil. Makanya kalau orang kita suka menyebutnya akil balik. Akil baliknya berarti dia sudah statusnya sebagai mukallaf.
secara akal dia sempurna berpikirnya dan secara fisik sudah balik. Nah, berpikir dengan baik bisa ngerti itu namanya mumayyiz. Tamyiz orangnya disebut mumayyiz. Kalau ada anak tahu mana yang baik, mana yang buruk, nah nyolong yuk, oh nggak mau nyolong. Kenapa nggak mau nyolong? Itu kan nggak boleh, jangan. Nah berarti mumayyiz itu dia. Nah kita sholat yuk, oh hayu, kenapa kamu mau sholat? Kan sholat tetap pahala. Ah itu sudah mumayyiz berarti. Beda kayak bayi kan, bayi belum mumayyiz. Mana bayi mumayyiz? Gak bisa bedakan mana coklat, mana tai kotok, sama aja. Apapun yang dipegang, dimakannya. Belum mumayyiz. Sama kisah waktu Nabi Musa ya. Kenapa Nabi Musa itu lidahnya cadel? Lidah Nabi Musa itu karena dulu mau makan, bukan mau, sudah makan api. Ketika Fir'aun ini mau menguji, kan mau dibunuh sama Fir'aun. Kata istrinya, jangan, ini mah bayi beneran, bukan bayi ajaib yang seperti dimimpikan Fir'aun. Coba kita tes, kasih kue sama api. Nah, bayi ini mau kemana nih? Kan dia bayi normal ya. Yang dia pegang tadinya mau kue, biskuit, royal. Begitu tangannya mau megang biskuit, sama malaikat Jibril dibelokin megang api. Nah, akhirnya dimakan bara api. Makanya Nabi Musa lidahnya agak sedikit cadel. Makanya yang sering ngomong kalau berdakwah Nabi Harun adiknya. Nabi Musa lidahnya cadel. Makanya doa Nabi Musa apa? Ketika mau melawan Fir'aun, mau berdebat sama Fir'aun, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Itu doa Nabi Musa, ada di surah Toha gitu ya. Karena susah ngomongnya, supaya ngerti gimana, makanya dia berdoa. Nah itu bayi mah gitu, nggak bisa bedain tuh mana coklat, mana tai kotok, mana bara api, mana biskuit, dia pengen pegang aja. Gitu. Nah, orang yang sudah mumayyiz dan sudah balik mukallaf. Nah, kalau balik fisik, kalau mumayyiz akal. Fisik, kalau perempuan dikatakan balik sudah haid, balik dia. Nah, kalau laki-laki dikatakan balik kalau sudah mimpi basah. Apa mimpi basah? Mimpi kecebur di kali. Sudah keluar spermanya, balik. Tapi kalau belum keluar spermanya, anak ini polos, nggak pernah berhayal yang macam-macam, nggak pernah nonton macam-macam, pokoknya lempeng-lempeng aja, nggak pernah keluar spermanya. Kalau secara umur 15 tahun, mau keluar atau enggak spermanya 15 tahun, balik. Begitu juga dengan anak perempuan. Kalau belum haid, belum mens, tapi umur sudah 15 tahun, balik. Ya, itu patokan umur 15. Kalau fisiknya tadi, laki-laki keluar sperma, perempuan haid. Kalau perempuan pada umumnya 9 tahun ke atas. 9 tahun udah ada yang mulai itu, sudah haid. Kalau 9 tahun belum, sampai 15 tahun belum haid juga, sudah balik kalau 15 tahun. Apalagi 16 tahun ke sana, balik pisan. Gitu. Nah, jadi kalau mukallaf mesti dua. Gitu ya. Ada yang baliknya dan juga akilnya. Dua-duanya secara akal sudah mumayyiz, secara fisik dia sudah balik, maka dia mukallaf. Nah, begitu. Sedikit saya tambahkan di sini, kalau fardu kebagi dua, ada yang fardu ain dan fardu kifayah, sunnah juga ternyata kebagi dua. Ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Nah, di sini nggak ada, di kitab nggak ada. Ini keterangan dari saya tambahkan. Kalau sunnah muakkad, sunnah yang kencang banget. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurin. Sunnah yang Nabi selama hidupnya nggak pernah ninggalin. Makanya hukumnya jadi sunnah muakkad. Kalau sunnah yang ghairu muakkad, sunnah yang biasa aja. Sesekali Nabi pun suka meninggalkannya. Apa contohnya yang sunnah muakkad? Salat duha, salat tahajud, salat witir, salat idul adha, idul fitri, salat gerhana, salat istisqa, ya. Itu sunnahnya sunnah muakkad. Nah, di antara salat, kalau kita ngomongin salat yang sunnah muakkadnya paling besar adalah 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, ini tingkat kesunahannya besar. Nabi kita bersabda, rakaatani qabla subhi
2 rakaat sebelum sholat subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Makanya hadirin, kalau ada orang yang kebiasaan sholat 2 rakaat sebelum subuh, terserah niatnya, mau sholat sunat al-fajr boleh, mau sholat sunatan qobliyah subuh boleh. Pokoknya mah 2 rakaat sebelum subuh. Mau disebut sholat fajar silakan, disebut qobliyah subuh silakan. Yang penting 2 rakaat sebelum subuh. Ini saking bagusnya sholat ini, apabila ada orang yang terbiasa melakukan sholat ini, suatu hari dia kesiangan. Namanya manusia ya. Begitu wah bangun, imam sudah mulai sholat subuh, nggak apa-apa. Dia ikut sholat subuh dulu bersama imam, nanti selesainya dia boleh mengkodok 2 rakaat yang sebelum subuhnya. Catatannya kalau terbiasa. Kalau sekali-sekali nggak boleh, karena nggak ada sholat setelah sholat subuh. Tapi buat yang terbiasa begitu boleh. Boleh, catatannya terbiasa. Gak pernah tinggal, dia selalu qobliyah subuh atau selalu sholat fajar. Suatu ketika kesiangan, dia ikut jamaah dulu, setelah itu sholat boleh. Kalau yang terbiasa, saking dianjurkannya. Nah itu kalau sunnah muakkad. Makanya sunnah muakkad, sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan pun nggak apa-apa. Tapi kalau sunnah muakkad ditinggalkan memang nggak dosa, tapi pelakunya itu tercela. Itu bedanya kalau sunnah muakkad. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, sunnah muakkad kan? Nggak apa-apa sih kalau nggak sholat, cuma tercela orang itu, keterlaluan gitu ya. Setahun sekali nggak mau sholat, kayak umumnya nyampe aja ke tahun depan gitu ya. Tapi kalau sunnah yang gue muakkad dikerjain dapat pahala, nggak apa-apa, rugi. Tapi kalau yang muakkad selain dia rugi, tapi pelakunya juga tercela karena sunnahnya muakkad. Nah haram juga ternyata ada 2. Ada haram sababi, ada haram aini. Kalau haram sababi, haram cara mendapatkannya. Kalau haram aini, haram bendanya. Contoh, haram sababi, haram cara mendapatkannya, atau haram hukumnya, sama aja. Saya tanya, makan ayam boleh nggak? Boleh nggak makan ayam? Halal kan? Tapi ayamnya dapat nyolong. Nah, itu namanya haram hukmiyah, haram sababi. Bendanya sih halal, cuma cara mendapatkannya itu loh yang haram. Nah, kalau haram aini atau haram zatiyah, memang bendanya yang haram. Babi, minuman keras, ya memang haram bendanya. Kalau haram ain itu bendanya. Kalau haram sababi, haram cara mendapatkannya. Nah, begitu. Itu tambahan dari saya. Nah, sebagai penutup dari bahasan kita pada malam hari ini, setelah kita tahu apa itu fardu, apa itu sunnah, apa itu haram, makruh, mubah, maka kita harus bisa skala prioritasnya, harus bisa melakukan sesuatu yang tepat di antara hukum yang 5 ini. Jadi kalau ada fardu dengan sunnah bertabrakan, maka pasti dahulukan yang wajib. Nggak bisa mendahulukan yang sunnah. Sampai kapanpun menang yang wajib, iya kan? Contohnya yang tadi itu, lagi puasa Ramadan, wudu dengan cara kumur-kumur, hidung, kuping, itu nggak pas, karena bisa merusak puasanya. Puasa Ramadan kan wajib, kumur-kumur hidung, kuping sunnah. Jangan ngebelain yang sunnah, ngorbanin yang wajib. Nah itu contohnya. Jadi kalau bertabrakan antara yang wajib dengan yang sunnah, pasti dahulukan dulu yang wajib, korbankan yang sunnah, gak apa-apa. Namanya darurat karena berbenturan. Nah itu. Orang lagi sholat, lupa tahiyat awal. Harusnya tahiyat dia bangun, Allahu Akbar. Ingat, oh iya, belum tahiyat awal, jangan turun lagi. Kalau turun lagi batal dia, karena dia sudah masuk ke rukun di rakaat yang ketiga. Berdiri itu rukun, sementara tahiyat awal sunnah, bukan wajib. Nanti bab sholat kita belajar. Jangan sampai ngebelain tahiyat awal yang sunnah, ngorbanin yang sudah jadi rukun. Terusin aja. Cuma nanti setelah tahiyatul, tahiyat akhir sebelum salam sujud sahwi. Begitu caranya. Kecuali baru nonggeng Allah. Oh iya, belum sujud tahiyat awal, boleh balik lagi. Tapi kalau sudah tegak begini, jangan balik lagi ke bawah. Itu contoh. Jangan karena ngebelain yang sunnah, ngorbanin yang wajib, malah jadi batal. Gitu. Kita lagi sholat,
Sholatnya sholat sunnah di rumah, sholat duha misalnya, Allahu Akbar. Ibu kita manggil, batalin sholatnya atau terus sholat gimana? Hah? Sholatnya sholat duha, Allahu Akbar, duha nih. Ibu kita manggil, nah gimana? Batalin. Karena taat sama ibu, memenuhi panggilan ibu wajib. Sholat duha sunnah, yang berpenangian wajib, batalin. Jangan karena kita bisa wah, iya mah sholat ini dah nggak apa-apa, nggak nembalin juga, gitu ya, nggak bisa gitu. Ada kisah dulu di zaman Nabi Musa, ada seorang ulama besar yang bernama Imam Juraid, ya kita sebutnya Juraid. Imam Juraid ini di zaman Nabi Musa terkenal ulama besar, kitab Taurat hafal dia. Cuman saking hebatnya dia kadang-kadang kebablasan tadi. Ya suka bablas. Ibunya kalau manggil Juraid nggak pernah nyautin. Padahal sedang sholatnya sholat sunnah. Tiap sekali dipanggil nggak pernah nyautin. Sampai ibunya Juraid kesal gitu ya. Si Juraid itu bahasa kitanya. Kalau memang dia orang alim, kalau memang dia orang berilmu, mestinya dia bisa bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Setiap aku manggil, padahal aku tahu dia lagi duha, nggak pernah nyawatin saya. Akhirnya ibunya kelepasan ngomong. Apa kata ibunya? Allahumma la mumithu hatta tanzura fi wajhil mumisat. Masya Allah. Ibunya kelepasan saking kesel. Kalau dipanggil nggak pernah disautin. Akhirnya kelepasan berdoa. Allahumma la mumithu hatta tanzura fi wajhil mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan dulu si Juraid sebelum matanya melihat pelacur. Sampai kelepasan. Akhirnya benar, namanya doa ibu seucap nyata. Juraid diuji sama pelacur. Datanglah pelacur yang tercantik di zaman itu menggoda Juraid. Hai Juraid, ayo sini. Juraid imannya kuat, nggak mau dia. Tahu kalau saya mah, saya mahnya nggak ada siapa-siapa, gratis sikat. Tapi Imam Juraid enggak. 2 kali digoda lagi, enggak mau. 3 kali dengan penampilan yang lebih seksi, enggak. Imannya Juraid tidak diragukan, enggak mau berzina. Tapi pelacur ini enggak nyerah. Dia menghampiri seorang pengembala kambing, diajaknya berzina. Hai pengembala, mau berzina? Mau. Gratis, cantik. Akhirnya jinahlah si pelacur dengan pengembala kambing. Hamil. Setelah hamil, si pelacur memfitnah Imam Juraid. Hai orang-orang, saya hamil sama Juraid. Hah? Yang benar. Akhirnya orang membenci Imam Juraid. Yang tadinya dihormati sekarang jadi dihina, dicaci. Sampai dia melahirkan, akhirnya dipertontonkan, nih anaknya Juraid, nih anaknya Juraid. Fitnahkan padahal. Orang semakin kesel terbawa berita hoax. Akhirnya Imam Juraid dipukulin, musholanya dibakar. Tapi ketika Imam Juraid sekarat, Allah masih menolongnya. Kata Imam Juraid, sebentar. Sebelum kalian bunuh saya, beri kesempatan saya sholat dulu 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat, lalu dia bertanya, mana anak yang dibilang anak saya itu? Ini dipegang sama Imam Juraid, digendong dengan izin Allah. Dia bertanya, ya bulan, man abuka? Wahai anak, siapa bapakmu? Maka anak itu ngomong, bapakku seorang pengembala, bukan Imam Juraid. Dengan izin Allah tuh, namanya irhas, bayi bisa ngomong. Orang-orang menyesal, maaf. Akhirnya Imam Juraid diobatin. Sebagai permintaan maafnya, mushola yang sudah dibakar tadi dibangun lagi dari emas. Itu contoh. Segitu ulama enggak memenuhi panggilan ibu, ibunya kelepasan ngomong, benar kejadian. Makanya kita kalau ibu manggil, salatnya lagi salat sunnah, batalin salat sunnahnya, penuhi dulu panggilan ibu. Tapi kalau sholatnya sholat fardu, berarti wajib dengan wajib. Dahulu kan yang wajib duluan dikerjain. Ibunya manggil, ya udah sholat. Allahu Akbar, ibunya manggil. Sholatnya sholat zuhur nih. Jangan dibatalin, karena udah duluan yang fardunya itu. Kencengin aja takbirnya, Allahu Akbar, supaya dia lagi sholat. Masih manggil juga, lebih kenceng lagi. Sami Allahu liman hamidah. Masih manggil juga, korek berarti itu.
Itu. Jadi kita harus tahu skalanya. Jangan mendahulukan yang sunnah ngorbanin yang wajib. Kalau wajib dengan sunnah bertabrakan, dahulukanlah yang wajib baru yang sunnah. Gak bisa sunnah mendahului yang wajib. Nah, demikian. Nah, sebelum diakhiri dengan salawat dan doa, ada pertanyaan? Silakan. Kita buka sesi tanya jawab. Hayatul ilmi bil muzakarah. Hidupnya ilmu dengan diskusi. Ada dua arah. Silakan. Baik yang dijelaskan tadi maupun masalah lain ada? Lalu bertanya sesat di jalan, sama touring. Gak ada? Cukup kali ya? Kan? Cukup ya, udah lewat sejam, hampir sejam setengah. Mohon maaf kalau kelamaan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Bahasan kita malam ini tentang hukum-hukum Islam, fardu, sunnah, haram, makruh, mubah dengan penjelasannya. Insya Allah kalau kita sehat panjang umur, di pertemuan yang ketiga kita akan masuk bab toharoh. Nanti kita akan bahas tentang masalah air. Air ada berapa jenis? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pengajian ini sekali lagi menjadi sebab Allah mengabulkan segala hajat dan keinginan kita. Menjadi sebab Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan maulid yang tadi dibaca, kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang cinta kepada Nabi dan insya Allah mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita. Mudah-mudahan Allah hasilkan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Mudah-mudahan yang sedang sehat, yang sedang sakit Allah sembuhkan. Mudah-mudahan yang sedang punya keperluan, punya keinginan, punya hajat yang urgent, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh fa ahlul anta an tuhmad wa ahlul anta an tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil akhyar wa bil babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar 'adada ni'matillahi wa ifdalihi. Nas'aluka Allahumma bi barakati suratil Fatihah wa bi barakati maulidin nabi wa bi barakati ma qara'na wa bi barakati ijtima'ina. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana wa qasid dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa liqa'in la yusma wa nafsin la tashba'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa 'amalan shalihan wa 'amalan. Allahumma ahyina bi hayati ulama wa amitna bi mauti syuhada wa ansurna yawmal qiyamati fi jumratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.